Tema kita hari ini belajar fokus kepada apa yang Papa percayakan kepada kita. Ya, saya ulangi. Recording in progress. Ya, tema kita hari ini kita mau belajar fokuslah kepada apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, kenapa harus fokus? Anak-anak saya, warga binaan yang dikasih Tuhan, Papa pesan kepada kalian semua. Mumpung masih ada waktu, kalian ada di dalam, sebelum waktunya bebas, kumpulkan semua kekuatan kalian untuk fokus kepada apa yang Tuhan ajarkan selama kalian semua kuliah di Universitas Kehidupan, di LP masing-masing sebagai warga binaan. Terima kasih lagi sekali buat semua petugas yang membina, membimbing, mengembalakan orang-orang hebat itu yang akan keluar nanti jadi orang-orang yang luar biasa. Nah, selama saudara semuanya ada di dalam, Tuhan pasti sudah bicara tentang tujuan hidup. Nah, nanti kalau waktunya bebas, fokuslah kepada apa yang Tuhan sudah katakan. Di dunia ini ada prison ministry, pelayanan penjara. Tolong Pak Jowa Yudi dari Washington DC carikan, saya lupa namanya, Chuck Nicholson atau siapa ya. Nah, ini orang Amerika kena kasus berat. Kalau saya tidak salah, dia termasuk salah satu tokoh penting yang terlibat kasus Watergate di zaman Presiden Nixon. Itu menggemparkan dunia, bukan cuma Amerika. Kasus Watergate sampai Nixon harus turun dari jabatan presidennya. Nah, selama dia di dalam penjara karena kesalahan yang dia buat, ternyata Tuhan membalik hidupnya dengan hal yang luar biasa. Nah, begitu dia bebas dari penjara, saya lupa kena berapa tahun, cukup lama. Begitu dia bebas, yang pertama dia kerjakan, dia melahirkan sebuah pelayanan namanya prison ministry, pelayanan penjara yang ada hampir di semua negara di dunia. Termasuk saya tahu ada di Indonesia, cuma saya lupa itu yayasan apa yang ada di Indonesia. Jadi hidup kita yang mengalami apa saja, ya, hidup kita skandal bukan ya, yang pelayanan penjara Sarbin, yang papa cari siapa namanya ya, prison ministry, bukan soal Watergate-nya ya, itu bukan itu yang papa cari. Saudara, ternyata tidak ada seorang pun manusia yang dilahirkan tanpa tugas, tanggung jawab, atau tujuan, atau purpose. Oh, Charles Colson, terima kasih Pak Jo. Charles Colson. Nah, coba klik ya nama itu di Google, nanti keluar. Ini orang hebat. Nah, jadi setiap kita, ya, perhatikan ini, setiap kita itu punya tujuan, punya satu hal yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kita akan dipercaya Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan itu. Maaf, kalau tidak ada Pak Andreas Nurmandala, ya, kalau tidak ada Pak Andreas Nurmandala, wow, dari Jerman sudah bangun, masih tengah malam. Ya, guten Abend, Frau Beckholt. Ya, selamat bergabung. Ya, kalau tidak ada Pak Andreas Nurmandala, maka tidak ada Zoom kita yang setiap Senin, Rabu, Jumat pagi untuk mengumpulkan, ya, bukan Yasindo, lain Sarbin. Yang Prison Ministry bukan Yasindo, itu yayasan yang lain. Nah, mengapa ada Pak Andreas Nurmandala yang punya hati untuk pelayanan penjara?
Maaf ya Pak Andreas kalau saya sebutkan. Karena Pak Andreas pernah dalam tanda kutip mendekam ya di universitas kehidupan itu. Nah setelah Pak Andreas bebas, Pak Andreas nggak menyesali, nggak kecewa dengan hidupnya, dia nggak malu dengan apa yang dia sudah alami. Bahkan Pak Andreas dengan berani angkat kepalanya, busungkan dadanya, bicara kepada Indonesia dan dunia bahwa inilah fokus hidupku setelah aku keluar dari universitas kehidupan ini. Nah, saudara bisa bayangkan kalau Pak Andreas tidak diizinkan Tuhan mendekam, istilah saya kuliah di universitas kehidupan, gak ada yang seperti ini. Maka itu semua saudara-saudara saya, anak-anak saya, warga binaan, bahkan semua kita yang ikut belajar saat ini, baik yang live sekarang maupun nanti ikut mendengar rekamannya. Temukan purpose apa, tugas apa, panggilan apa yang Tuhan percayakan. Berapa hari ini saya ketemu dengan seorang namanya Fani. Seorang ibu, istri yang ya awal 50-an umurnya. Tiba-tiba dia kena kanker. Dan yang terakhir, kankernya yang dari paru-paru, padahal dia nggak ngerokok, sudah sampai ke otak. Di otaknya sudah ketemu, dokter temukan 20 titik, catat. Otak yang sekecil itu ditemukan 20 titik sel kanker baru. Setelah dari paru-paru, nyerang ke tulang belakang, nyerang ke lambung, ya, nyerang ke lutut. Terakhir 20 titik. Sudah kemo sekian banyak kali. Nah, akhirnya dokter berkata, sudah nggak ada obat lagi yang bisa kamu konsumsi, kamu pakai. Ya kan kaget, anaknya masih remaja. Suaminya syok mendengar itu. Lalu ya mereka tanya, jadi dok, istri saya harus bagaimana? Saudara dengar pertanyaan dokter. Ya tunggu saja. Sampai berapa kuat dia. Sel kankernya kemana-mana dan tidak bisa ada obat yang masuk. Ini yang saya belajar. Begitu dia mendengar vonis yang mematikan. Dan ini orang Singapura, saudara, tinggal di Singapura, orang Indonesia. Tiba-tiba kata-kata dokter itu merubah seluruh konsepnya. Catat, kata-kata dokter itu memacu dia untuk bangkit. Dengarkan, ini kisah nyata, orangnya masih ada. Hari-hari ini lagi ada di Jawa Timur, di daerah Sidoarjo. Dia keliling. Belum lama dia dari daerah Kediri, dari Madiun, dia Jakarta. Ya kan bingung. Untuk apa? Saudara, begitu dia dengar vonis yang syok, nggak ada obat lagi, tinggal tunggu saja ibu sampai berapa lama kuat. Aneh. Biasanya orang kena vonis gitu langsung lemas, stres, loyo, aduh, nyalakan diri semua. Ini Bu Fani ini tidak, saudara. Timbul semangatnya. Ini kalimat yang saya dengar. Tuhan, saya akan gunakan waktu yang sisa, yang gak tahu berapa minggu, atau berapa bulan, atau berapa tahun, saya tidak tahu. Dari Singapura dia balik ke Indonesia. Saudara, Tuhan ajak dia keliling mencari pasien-pasien kanker.
Jadi dia menguatkan, dia memberi semangat untuk yang kena kanker. Jangan nyerah, ayo bangkit. Nah, saya bisa melayani orang yang kena kanker. Tapi nggak akan sehebat dengan Bu Fani ini kalau dia ngomong tentang kanker. Karena dia ngalami. Betul Yuli. Aduh, luar biasa. Saya bilang, kalau ayo ada waktu, saya akan ajak kamu Van untuk keliling 8 negara beri kesaksian. Ya, karena dia paspor Singapura, jadi kemana-mana nggak susah dia untuk dapat visa. Aneh ya. Bayangkan, saya pernah ketemu berapa orang, belum divonis, ya, belum didiagnosa. Hidungnya keluar darah terus, nggak berhenti-berhenti, bukan mimisan. Ya, aduh. Nah, salahnya dia baca Google. Nah, Google memberi informasi kalau ada orang pendarahan sekian lama dan bentuk darahnya seperti ini, warnanya seperti ini, kemungkinan besar itu tumor. Bayangkan, dokter belum ngomong apa-apa karena dia takut ke dokter. Nah, makin hari makin stres. Dalam hitungan 4 hari, catat setelah dia baca Google, berat badannya turun 8 kilo. Stres. Woi, ada yang hadir yang kesaksian ini ya. Ini Ibu Santoso atau Bapak Santoso. Nah, saudara, lihat. Dokter belum ngomong apa-apa. Cuma karena dia dengar dari Google, langsung dia vonis diri, aduh aku tumor ini. Wah, ini tumor hidung atau tumor otak segala macam. Nah, suatu hari saya ketemu, saya kaget. Loh, kamu kok jadi kurus? Beda loh, orang kurus karena diet dan orang kurus karena stres, itu beda. Betul ya? Orang kurus karena diet itu tambah kelihatan gagah, cantik, ganteng. Kalau orang kurus karena stres, matanya sayu, wajahnya loyo. Saya tanya, kenapa kamu ini? Lalu dia cerita, saya tertawa. Dia tersinggung melihat saya tertawa. Loh, kenapa kok kamu tertawain aku? Lah iya, kamu itu bukan dokter. Google pun bukan dokter. Kenapa kamu percaya sampai kamu stres kayak begini? Mana Tuhanmu? Saya paksa dia ke dokter. Sekalian aja MRI, foto otakmu ada apa. Wah, dia tambah takut. Jangan. Loh, kenapa? Dia pakai kata ini. Aku takut nanti hasil MRI, hasil dokter aku dibaca-bacain. Maksudnya dibacain apa? Kan saya nggak tahu. Yaitu kalau diagnosa begini. Lah, saya bilang, sudah sekalian aja. Toh kamu sudah memvonis dirimu, aku tumor, aku kanker. Ya sudah. Kenapa takut dibaca-bacain oleh hasil pemeriksaan? Saya paksa sampai saya bilang, kalau kamu nggak punya duit, aku yang bayar. Ya dia tersinggung dong, dia kaya kok. Ya habis kalau kamu nggak mau ke dokter, dia pada percaya Mbak Google, akhirnya kamu stres. 2 hari kemudian dia ke dokter benar. Betul dibaca-bacain oleh dokter, saya pakai istilah itu. Ternyata bukan tumor, bukan apa. Dia salah makan. Kebanyakan makan pink dan yang saya nggak tahu apa lagi. Sehingga panas dalam, nyerang, kelemahannya. Itu pembuluh darah hidungnya itu tipis. Itu keluar darah semua. Nah, saya bilang, maaf loh, saya ini kalau ngomong apa adanya. Goblokmu. Hampir seminggu ini kamu stres gara-gara kata-kata Mbak Google yang kamu percayai. Saudara ngerti? Ini Bu Fani ini luar biasa. Sudah jelas dokter nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi toh sekarang Tuhan pakai dia jadi berkat. Dan hebatnya lagi, saya ketemu suaminya berapa hari yang lalu. Sampai heran si suami ini. Istri saya itu nggak lagi doa untuk minta sembuh loh. Oh iya? Habis dokter saya ngomong kayak begitu. Dalam keadaan divonis, ya itu kan vonis hukuman mati sebetulnya. Hanya tinggal tunggu kapan eksekusinya. Nah, warga binaan pasti tahu, para petugas pasti tahu.
Tapi Ibu Fani ini bangkit, menemukan panggilan hidupnya, dan dia fokus. Dia tidak fokus ke penyakit kankernya yang ditemukan 20 titik sel kanker baru di otaknya. Saya mendengar 20 titik di otak aja saya ikut rasa bagaimana begitu. Begitu dia menemukan dia mendapatkan vonis itu, ternyata dia menemukan panggilan dan tujuan hidupnya. Dia bangkit semangat. Dia cari orang-orang yang kena kanker, dia ingin kuatkan. Itu kalimat yang luar biasa. Dia bilang, mumpung aku masih kuat, aku gak tahu kapan hari terakhirku, aku mau bekerja, menguatkan, menghibur, supaya orang lain juga jadi kuat. Hebat ya? Maka itu kalau saudara dan saya bisa menemukan, ya, saya ulang, kalau kita bisa menemukan panggilan, kepercayaan Tuhan atas hidup kita, dan fokuslah, hasilnya akan luar biasa. Nah, saudara jangan tanya saya, kalau gitu tolong doakan Pak Daniel, panggilan saya ini apa? Nah, itu gak bisa. Tuhan tidak akan bicara tentang panggilan seseorang kepada orang lain. Catat, Tuhan tidak akan bicara memberitahu panggilan orang lain lewat orang lain. Nggak bisa. Papa akan berurusan dengan diri kita masing-masing. Mau nggak kita menerima itu? Nah, syaratnya cuma satu. Jangan bilang, apakah saya harus doa puasa? Enggak. Apakah saya harus doa pagi jam 4 ya pagi? Tidak. Lalu apa syaratnya? Taat. Kalau dalam hidup saudara ada ketaatan, maka Tuhan akan bicara kepada kita apa yang Dia akan kerjakan di hidup kita ini. Nah, contohnya Abram. Ya, Abram itu ya istilah orang Yahudi, tadinya orang kafir yang gak percaya Tuhan. Loh, kok bisa dia dipanggil? Ya, Tuhan datang bicara kepada dia. Nah, itu yang hebat sekali. Ternyata Papa di surga melihat Abram ini orangnya nurut, orangnya taat. Kalau dikasih perintah apa saja nggak pernah bantah, nggak pernah diskusi, ya. Tapi dia nurut. Iya, ada yang komen bagus. Jika sudah selesai dengan dirinya, maka energi positif akan muncul untuk melawan aura negatif. Betul, haleluya. Hey Steven, apa kabar? Lama nih Papa nggak kontak kamu. Jadi saudara, ayo kita fokus kepada apa yang Tuhan kerjakan lewat hidup kita, maka hasilnya akan luar biasa. Oke ya. Jadi ayo kita mulai hidup di dalam kebenaran ini. Fokus. Apa yang Tuhan percayakan? Saya cuma cerita sedikit. Ya. Kan 26 Agustus tahun ini beberapa anak-anak kami ya membuat acara syukuran 50 tahun pelayanan saya. Nah, dari banyak hal yang didiskusikan. Nah, salah satu adalah masalah fokus ini. Kenapa Tuhan masih beri saya kemampuan 50 tahun ini dalam pelayanan? Ya, teman-teman saya yang bilang, saya bersyukur. Terima kasih ya, saudara-saudara, rekan-rekan, anak-anak, ya, terlebih istri saya yang hebat itu. Maka mereka yang berkata, Koden itu orangnya fokus. Koden itu orangnya setia, komitmen pada satu panggilan. Ini yang saya kerjakan. Ini kami di retreat. Sekarang ini saya ada di retreat di daerah Cijeruk, ya, Jawa Barat. Saya juga baru pertama kali ke resort ini. Wah, resortnya bagus sekali. Namanya 5G, ya, Cijeruk. Saudara bisa cari di Google. 5 angka 5G Golf, ya, Cijeruk, Jawa Barat. Ternyata pemiliknya anak Tuhan. Dia bangun ini untuk gereja-gereja bisa pakai. Nah, 3 hari kami di sini ketemu 2 pengusaha yang saya kenal sudah lama.
pengusaha ini ngomong, Koden, ayo kita buka gereja yuk. Mumpung ini baru selesai pandemik begini, saya ini punya gedung, punya segala. Saya bilang, salah pertanyaanmu. Ini komitmen saya, fokus saya. Sejak awal saya dipanggil untuk bukan bangun gedung gereja dan gereja organisasi. Tapi saya tahu panggilan saya kemana, pelayanan saya kemana, saya tahu. Dan saya fokus. Sampai hari ini, saya tidak akan pernah berpindah orbit. Ya, nggak pernah pindah orbit. Kenapa Yud? Salah fokus apa Yud? Ya, jadi ayo fokus. Maka itu anak-anak saya, saudara saya warga binaan, temukan ya sebelum kalian bebas. Supaya nanti kalau bebas, fokusnya tahu ke arah mana. Dalam panggilan itu, Wiro, senang sekali Papa kamu gabung belajar ya. Nah, saudara, kalau kita, oh ya, gonovo basah. Papa lupa loh ngirim video Natal itu ya. Aduh, ingetin nanti ini. Ya, dengarkan. Kalau kita pakai kamera, entah itu HP atau kamera beneran, terus kita ambil foto, motret istilahnya. Coba renungkan. Apa jadinya hasil foto kalau waktu kita jepret itu nggak fokus? Semua kita pasti tahu. Ya, tidak semua kita fotografer. Tapi yang jelas kita semua suka difoto. Oke? Apalagi yang hobinya selfie. Dikit-dikit selfie. Sehingga HP mahal yang dia beli, yang harusnya bisa dipakai untuk nyimpan hal-hal yang hebat, isinya foto semua. Sampai penuh itu memorinya. Maaf. Ya, ada yang sudah jawab ini. Foto, oh Papa Den selalu fokus. Betul Yud, makasih. Papa salah baca. Blur, kabur. Yonita jawab. Nah, hasil foto, hasil jepretan yang gak fokus. Walaupun pakai kamera terbagus. Ya. Enak gak sih ngelihat hasil foto yang kabur, yang blur? Ya pasti gak enak. Betul ya? Ya pasti gak enak kalau kita ngelihat hasil foto yang kabur atau blur seperti itu. Maka itu penting sekali dalam hidup kita. Saya harus pindah posisi dulu. Kita harus fokus supaya kita jangan dilihat orang pusing, orang yang ngelihat kita. Ya, karena apa? Kabur tadi itu. Sehingga cara ngelihat orang itu ngelihat hidup kita nggak enak sama sekali. Ya, sebentar. Saya alihkan posisi saya ini. Tunggu ya. Oh, mungkin gini lebih bagus. Oh, sama saja. Bentar. Ya. Oh. Ya. Jadi jelas ya kalau kita nggak fokus seperti itu hasilnya. Yang ngelihat nggak jelas, pusing, dan akhirnya orang nggak mau ngelihat kita juga. Ya, karena sudah nggak enak untuk ngelihatnya itu. Nah, maka itu fokus. Mari kita baca ayat yang pertama ini. Ibrani 12 ayat 2. Hasilnya kabur, betul, dari Medan. Ibrani 12 ayat yang kedua. Kita lihat. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah, ajakannya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Lah, ini fokus, tidak kemana-mana, hanya kepada Tuhan Yesus mata kita. Tidak boleh kemana-mana. Yesus yang bagaimana? Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan.
Yesus yang harus kita lihat terus, fokusnya ke Dia adalah Yesus yang memimpin kita dalam iman. Bukan memimpin kita ke tempat yang salah. Bukan memimpin kita untuk belanja ke mall, ke pasar. Bukan. Fokus kita harus kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Iman yang bagaimana? Masih dikejar terus. Iman yang dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Iman yang sempurna. Tidak boleh asal beriman saja. Terus yang dengan tekun yang dengan mengabaikan kehinaan. Aduh, dia itu terhina sekali waktu dia memimpin kita dalam iman. Tuhan Yesus sangat terhina. Saudara, hebat Tuhan kita. Dia tetap tekun. Padahal dia terhina itu kan gara-gara kita. Gara-gara kebejatan, kehancuran hidup kita, kerusakan kita, bajingannya kita ini. Dia pikul, mengabaikan kehinaan. Tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, bagi Yesus. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Lah ini fokus kita. Tidak boleh kemana-mana. Harus begitu fokus ini. Supaya kita tidak bias. Ya, ayat. Biarlah mata kita tertuju kepada Yesus Sang Pencipta dan penyempurna iman kita. Yang demi sukacita yang telah ditetapkan baginya rela menanggung salib memalukan itu. Dan mengabaikan kehinaan salib itu. Enggak diperhatikan. Diabaikan salib itu. Dan sekarang ia duduk di sebelah kanan takhta Tuhan. BIS-nya Filipus. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus. Sebab dialah yang membangkitkan iman kita. Dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah kanan takhta Tuhan dan memerintah bersama dengan Dia. Dalam pertandingan ini TSI, hendaklah mata kita terus memandang ke depan. Nah, kalau terjemahan sederhana Indonesia ini digabungkan dengan ayat satunya. Bahwa kita ini sedang dalam pertandingan. Ya. Nah, dalam sebuah pertandingan, hendaklah mata kita terus memandang ke depan. Yaitu kepada Yesus. Saya kok tiba-tiba ingat satu yang lucu. Misalnya ya, ada seorang atlet. Ngomong aja sprinter, lari. Ngomong saja 200 meter. Lari. Nah, nggak tahu bagaimana. Kali itu sprinter ini lagi bertanding, pacarnya ikut. Nah, nggak tahu bagaimana ceritanya. Sebelum masuk pertandingan, pacar ini bilang, ini pacar cewek, ini sprinternya cowok. Supaya nanti ya waktu kamu bertanding, bisa ngelihat aku duduk di sebelah mana. Aku pakai baju yang norak ya. Pakai baju yang apa itu glowing gitu. Yang ngejreng. Supaya kamu tahu aku duduk di sebelah mana. Saudara bisa bayangkan. Ketika atlet ini lari. Terus dia ingat. Wih iya pacarku kan mau nonton aku. Memberi support aku jadi supporternya. Nah sambil dia lari. Ingat tuh cuma 200 meter. Terus dia tuh tolak-tolak ke tribun. Mana ya yang bajunya ngejreng, yang mana tuh di baju ngejreng itu yang mana? Oh itu dia. Oke ini cuma ilustrasi. Begitu dia lihat pacarnya.
Woi, pacar yang melambaikan tangan dari tribun. Dia pun balas. Woi. Nggak usah ditanya lah. Semua tahu jawabannya. Tapi ya saya tanya. Kira-kira dia bakal menang nggak? Kalau perlombaan model begitu matanya nggak fokus kepada garis finish. Mana yang jawab ini? Ini atlet goblok betul. Nah Rino, ingat loh. Dari kemarin Papa negur kamu. Fokusmu itu kemana? Jangan ke karyawan, jangan kemana-mana. Maaf, saya ngomong pada anak saya ini. Ya pasti kalah. Walaupun sebelum-sebelum di kejuaraan-kejuaraan yang lain. Dia menang terus. Medalinya banyak sekali. Emas semua lagi. Tapi waktu dia bertanding kali itu. Fokusnya ke pacar. Iya, gak akan pernah sampai ke garis finish. Dari Medan, dari Surabaya pasti kalah. Betul, saya gak tahu siapa Ibu Erwati. Gak menang, karena gak fokus. Ya Jin, pasti kalah. Nah, ayo fokus. Ayo fokus. Maaf, berapa hari yang lalu. Ya salah satu orang yang terlibat dalam masalah persidangan kasus Ferdi Sambo ini. Nah, ternyata ada salah satu di antara mereka ini yang diserang dari dalam oleh si iblis. Aduh, nggak tahu bagaimana. Si istri itu tiba-tiba diingatkan peristiwa yang terjadi 8 tahun yang lalu. Saya kaget juga waktu lihat itu. Nah, tiba-tiba aja muncul di pikiran benak istri itu. Reno bisa tolong, Andero bisa tolong tutupkan kordennya. Karena ini silo Facebook Papa itu. Maaf, ini anak saya Andero. Ya, yang mana ya? Ya beberapa lah. Oke, yang kanan. Yang pojok sana. Ya itu ya. Makasih. Nah, sampai ini terpengaruh. Terus saya bilang, ingat loh, musuh itu ada dari 2 arah. Ya, jangan semuanya tutup, ntar mereka nggak tahu, masuk satu aja dibuka. Musuh itu selalu dari 2 arah. Betul? Dari dalam atau dari luar. Nah, saya ingatkan mereka. Dan semua kita pasti tahu. Ayo, walaupun tidak semua kita militer. Saudara percaya? Musuh yang dari dalam itu lebih jahat dan lebih berhasil mengkocar-kacirkan pasukan daripada serangan musuh dari luar. Tolong dicatat ini. Maka itu Tuhan Yesus berkata, keluarga dan kerajaan yang berantem terus dari dalam, nggak usah diperangi, kalah sendiri. Karena dalamnya nggak kompak. Ingat itu ya. Maka itu ayo, mantap, ini ada yang komen. Memang segala sesuatu dikerjakan harus fokus supaya baik dan benar. Terlebih pengenalan kepada Yahweh Sang Pencipta. Apa Yahweh memberkati, puji Tuhan. Ya, walaupun angin hujan tetap fokus, betul. Jadi hati-hati musuh dari dalam. Dari antara orang dekat kita yang seringkali diganggu jadi pemicu untuk masalah. Anak-anak saya warga binaan, hati-hati dengan semua berita yang datang dari rumah. Entah lewat SMS, lewat WhatsApp, lewat katanya. Jangan, betul ada yang komen. Musuh dari dalam bikin stres mental dan pikiran. Oh sudah datang? Oke. Ya saudara, waktunya saya harus berhenti di sini, nanti Pak siapa yang lanjutkan ya? Nah berarti nanti kita akan pakai Zoom pesat ini. Kalau saya ngajar di sini saya akan pakai Zoom pesat. Oke ya? Jadi biarlah hari ini semua kita belajar untuk fokus dalam hidup ini. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, itu yang kita harus kerjakan dengan sungguh hati, sepenuh hati. Jangan tanggung-tanggung. Ya, kalau kita mengerjakan apa-apa dengan sepenuh hati, percayalah berkat Tuhan luar biasa. Ya, oke, ada yang komen dari Medan.
nggak usah ngusir-ngusir setan atau musuh dari luar. Karena banyak musuh atau setan dari diri kita sendiri. Betul. Maka itu kita harus hati-hati. Kita harus menang dalam hidup ini ya. Nah, ayat yang terakhir saya ingin berikan. Supaya kita jangan terganggu, terombang-ambing oleh apapun juga yang Tuhan sudah percayakan, tetapkan kepada kita. Kita buka Filipi 4 ayat 13. Ini jaminan yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita. Filipi 4 ayat 13. Jadi Filipus nanti pesat juga dibuka ya. Ya sambil nunggu. Maaf ya peserta, tenang dulu saya masih ngajar. Terima kasih. Filipi 4:13 inilah modal atau kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Segala perkara. Kalau AYT segala sesuatu. Kalau BIS menghadapi segala rupa keadaan. Kalau TSI menghadapi segala keadaan. Nah, saudara, gangguan-gangguan kita untuk mengerjakan yang Tuhan percayakan itu enggak main-main. Sangat banyak gangguan-gangguannya. Betul tidak? Maka itu kita harus berjaga-jaga dalam hidup ini. Nah, ketika gangguan godaan itu banyak, inilah jaminan yang Tuhan beri kepada kita. Segala perkara, hal apapun juga dapat kita tanggung. Saya ganti dengan kata kita. Dapat kita tanggung. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Yang memberi kekuatan kepadaku. Amin kan firman ini. Kalau saudara dan saya menghadapi banyak goncangan, banyak tantangan. Dan kita mau fokus kepada apa yang Tuhan percayakan. Oh, luar biasa. Kita pasti sanggup. Karena kita nggak pernah sendiri. Tuhan Yesus yang memberi kita kekuatan, kesanggupan untuk menyelesaikan tugas itu sampai akhir. Keren ya?